Saya baca dalam versi King James ya. Ini kesadaran itu di dalam kesadaran kita itulah yang paling pokok, paling penting, saudara. Karena di diri kita ada yang disebut alam sadar, alam bawah sadar. Ya. Di di alam bawah sadar itu sangat mempengaruhi kita, saudara. Jadi contohnya di dalam diri kita ini ada yang kita bisa gerakan secara sadar. Tapi ada di dalam diri kita yang tidak kita bisa sadari, yaitu bagaimana otot-otot dan saraf-saraf di dalam organ tubuh kita, misalnya di jantung, di lambung kita, perut kita, itu berfungsi di luar alam sadar kita, saudara. Ya, dia bekerja. Itu secara fisik. Nah, secara mental spiritual, alam bawah sadar itu yang mempengaruhi kita, saudara. Kalau kita dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang duniawi, hidup kita akan menjadi ya seperti sesuatu berbau duniawi dan berbau kedagingan ya. Tapi kalau hati pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal surgawi, kita memandang hidup ini dari sudut pandang Kristus, ya, memandang dunia ini, kita di alam bawah sadar kita akan berbeda dengan orang-orang yang lain. Kenapa orang satu berbeda kualitas dengan yang lain, saudara? Alam bawah sadar itu yang mempengaruhi. Ada orang, dia memang mentalnya orang berhasil. Saudara lihat, orang berhasil, orang-orang yang akurat, yang tepat, yang efektif, mereka berhasil. Banyak orang memang mentalitasnya nggak berhasil. Karena apa? Ya, masalah sepele dianggap besar-besarkan. Banyak alasan. Itu sudah membebani menjadi suatu alam kesadarannya dia. Maka saudara, firman katakan ya, coba saya baca. Dalam terjemahan versi King James, ya, Yohanes 8 ayat 32. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Saudara, yang utama dari diri kita adalah mindset sebenarnya yang menentukan orang berhasil dan tidak berhasil, orang kuat dan tidak kuat, orang ya dia bisa melakukan apapun. Itu di alam kesadaran itu, saudara. Alam bawah sadar yang sudah terbentuk bertahun-tahun, ya sekian apapun pengetahuan yang Anda peroleh, itulah akan menjadi materi, ya, menjadi karakter dirimu nanti. Ya. Apa yang kita yakini, percayai, itu akan membuat engkau menjadi sesuatu. Ya. Kalau Anda ini dijajali pengetahuan manusia, penonton dunia, filsafat lah, dan segala macam, suka nonton tayangan-tayangan duniawi, ibarat kata ya anak akan berbau daging. Jadi kalau waktu sama Daniel, Daniel itu dulu memang sangat ketat dengan Tuhan. Dan di makanan pun tidak sembarangan. Dia hanya makan sayur-sayuran, buah-buahan. Tidak makan daging, saudara. Ya. Sudah itu ketika dia dilempar ke sarang singa, saudara. Singa-singa kelaparan. Singa-singa kayaknya nggak berbau daging dia itu. Orang yang hidup betul-betul penyerahan sama Tuhan tanpa takut. Ya. Penyerahan total, mental mental baja, mental luar biasa. Ketika dia ditaruh dilempar ke sarang singa, dia nggak takut. Ya, itu secara saya tahu itu merupakan seperti itu. Ya, singa pun akan bingung, wih, ini manusia nggak takut. Dia cium-cium, wah, nggak bau daging ini orang. Iya tuh. Ah, kenapa? Itu Daniel itu berbeda, dia punya konsumsi jasmani dan rohanianya berbeda. Ya,
Hati-hati saudara, kalau banyak di di medsos atau di internet sekarang semua semua segala informasi beribu-ribu berjuta-juta informasi. Jangan salah tayangan, salah informasi. Itu ibarat konsumsi sama dengan makan saudara. Anda kira pandangan itu seperti Anda makan itu, ya. Jadi apa yang Anda masuk di dalam otak alam sadar alam bawah sadar Anda akan mempengaruhi Anda. Karena itu masukkanlah yang kalau ibarat makanan hanya yang bergizi, yang aman, yang halal, yang bersih, ya. Kalau Anda suka makan di mana-mana, taruhanlah, Anda pasti sakit-sakitan. Karena apa? Kalau Anda suka jajan di mana-mana, Anda nggak tahu biar kelihatan bagus, makanan sudah pernah lalat, berak, lalat kencing atau apa, makanan sudah kena kotor, mungkin sudah dicium oleh tikus di pasar-pasar, ya. Itu nggak tahu beribu-ribu virus kuman di situ. Nah, pasti Anda akan sakit-sakitan, bisa masalah berat. Jangan sembarang konsumsi. Kok lihat enak-enak di dunia ini maunya. Cari saudara yang bermanfaat. Ya. Jadi sebegitu saudara, hari-hari ini kita terobos saudara. Kita harus sadar Tuhan memberi kita saudara. Di dunia ini Tuhan kasih modal. Jadi kalau saudara boleh Anda cari. Jadi perumpamaan tentang talenta nanti itu saudara PR Anda silakan buka. Tapi ini merupakan suatu pelajaran terkenal dari Tuhan. Tuhan kasih perumpamaan orang diberi satu talenta, ada yang diberi dua talenta, ada yang diberi tiga, ada yang diberi empat. Nah, ketika eh, jalan berjalan waktu, yang punya empat talenta ini dia bisa kelola, dia bisa bahkan dia kembangkan, ya. Jadi enam menjadi delapan dan seterusnya. Yang punya tiga talenta juga dia kelola cukuplah dia bertambah mungkin dari tiga menjadi empat, ya. Yang dua juga begitu. Ya secukupnya dia kembangkan, dia pokoknya paling bagus sebetulnya orang memiliki talenta dua talenta dia bisa kembangkan jadi tujuh dan delapan itu Tuhan sangat berkenan saya kira. Nah tapi ada yang si jahat ini dia diberi satu talenta dia bilang wah saya cuma diberi satu talenta orang-orang lain dua tiga empat kok saya cuma satu pikirannya sudah jelek negatif dia pikir wah lebih baik saya simpan ini simpan aja. Nah pas waktu berlalu tiba-tiba Tuhan itu datang. Dia tanya, mana itu talenta yang kita kasih pengajaran? Pak, talenta. Oh, Tuhan, saya sudah kelola kembangkan, sudah jadi 6. Oh, bagus, bagus. Yang tiga talenta. Mana itu talenta? Oh, Tuhan sudah kembangkan, sudah jadi 5. Oh, ya bagus, bagus. Yang dua talenta juga. Yang satu talenta. Mana itu talenta? Oh, Tuhan. Tuhan cuma kasih satu talenta. Ya, Tuhan kasih pak yang lain banyak-banyak. Saya cuma kasih satu talenta. Maka saya cuma simpan Tuhan. Tuhan bilang, nah ini hamba yang jahat. Ini, nah sekarang apa yang ada padamu diambil daripadamu. Kasih ke orang lain. Itu saudara, bukan begitu. Saudara, apapun yang Tuhan beri kepada kita, nah saudara kalau kita mau hitung-hitung ya, ini Tuhan beri kepada kita sangat luar biasa. Ya. Pemakaian, jawatan roh, karunia-karunia roh kudus. Itu kalau dihitung-hitung kalkulasi itu, ini orang ini sudah kaya raya secara rohani, secara surgawi, ya. Itu luar biasa sih. Tapi kita tidak jalankan dengan baik, bahaya, saudara. Ya. Kita jalankan karena itu kita harus bertobat rata-rata. Ya. Apa yang ada pada kita, kita jalankan. Amin. Kita jalankan. Kalau ada karunia, ya. Kalau kita juga jangan alasan lah sekarang. Orang, tidak ada pelayanan. Nah, sekarang di medsos saja Anda bisa bersaksi, Anda bisa bikin pelayanan doa kesembuhan, bisa banyak bukan cuma ratusan ribuan bahkan jutaan jiwa akan diberkati saudara. Jadi disalurkan. Contohnya Anda sebenarnya di hidup ini kita jangan seperti sifatnya jangan seperti kontainer. Kontainer itu hanya menampung. Menampung tapi tidak menyalurkan. Kalau mau berkat yang hebat dari Tuhan, kita harus jadi channel ya.
ibarat ini sungai, sungai ya, kita jadi channel di situ, ya, jadi channel, jadi penyalur. Jadi apa yang Tuhan beri kita salurkan. Sudah tahu banyak di dunia ini termasuk orang-orang konglomerat, termasuk ini ya orang-orang yang hebat, orang-orang yang sangat berhasil. Dan mereka punya sistem apa? Mereka juga menyalurkan itu bantuan ya, kemanusiaan. Bukan sedikit saudara mereka korbankan. Memang benar-benar. Karena mereka sudah tahu bahwa prinsipnya apa yang mereka alirkan itu akan kembali dengan berkat-berkat. Ya. Jadi contohnya kita ini, kita menerima berkat, terutama secara rohani. Ya. Kita ibarat channel harus salurkan itu, jalankan. Jangan, ah, saya belum diberkati secara finansial, nantilah saya jadi berkat, jadi saya sudah berhasil secara finansial baru saya jalan. Salah saudara. Justru kita akan diberkati apa yang ada pada kita, kita jalankan, kita salurkan, kita alirkan. Ya, karunia-karunia Roh Kudus itu banyak saudara. Ya, ada karunia tadi saya katakan, ada karunia hikmat, ada karunia pengetahuan, ada karunia iman, ada karunia kuasa untuk melakukan mujizat, ada karunia kesembuhan, ada karunia berbahasa roh, ada karunia menafsirkan bahasa roh, ada karunia membedakan segala roh, ya. Banyak, dan juga ada karunia-karunia yang lain, saudara, merupakan kombinasi dari 9 karunia ini, dan ada juga termasuk pembawaan secara fisik juga sebetulnya karunia. Karunia memimpin, karunia mengatur, saudara, karunia mengajar, ya, itu juga termasuk jawatan roh. Nah, kalau kita diberi kemampuan untuk memimpin, mari kita jalankan dengan baik, ya. Kalau kita diberi karunia mengajar juga diberi, kita jalankan itu, ya. Jangan tahan-tahan pengetahuan itu kita simpan aja, ya. Memang kita harus salurkan itu benar, ya. Juga berkat finansial. Berkat finansial bukan hanya kita simpan untuk diri sendiri. Kita kelola, kembangkan, dan kita alirkan. Itu saudara. Contoh ibarat air, saudara. Kalau ibarat itu air kamu tampung, ibarat air yang mati itu tidak jalan, jadi nggak sehat itu air, bisa jadi beracun loh, ya kan? Jadi lumut-lumut dan jadi nggak sehat. Ya. Urapan juga, urapan di perjanjian lama, lama itu bisa rusak, bisa rusak. Biasanya urapan disimpan di dalam tanduk domba, ya. Lama-lama kalau dia kotor bisa rusak loh itu, bisa rusak. Apalagi kena lalat, kena apa, ya. Jadi itu harus juga dibaharui terus, urapan baru. Nah, sekarang itu saudara, apa yang ada pada kita mari kita jalankan, kembangkan. Kalau itu bakat, bakat ibarat talenta itu. Bakat apa? Jangan kita cuma berdiam diri, kita harus dalami, kita perdalam, kita sempurnakan, kita berkembang di situ, ya. Kita berkembang, ya. Apa bakat talenta kita? Ya. Karena itu saudara, sudah itu saya katakan di video yang lalu, ya kita rata-rata harus bertobat. Saya juga. Tuhan beri pemakaian, kadang-kadang berdoa lewat, tidak usah, bahkan video seperti ini ketika kita laksanakan di dalam pekerjaan Roh Kudus. Orang memandang melihat akan nanti akan berdoa bersama kita lewat video aja. Mujizat akan terjadi. Orang sakit sembuh, lama jadi kuat. Orang sudah mau mati pun bisa sembuh. Ya. Bukan sedikit ya. Saya juga harus bertobat karena saya melihat bukan mengangkat diri, bu jauhkan. Kalau saya sombong mengangkat diri, Tuhan akan rendahkan saya. Tapi saya berbicara kenyataan, orang tumor kanker memang sudah mau mati, kok sembuh. Ada yang secara drastis, ada yang ya bertahap sedikit, tapi memang sembuh. Berapa kali kami diperhadapkan orang memang sudah stadium 4. Ada kanker mulut rahim, ada kanker di perut, kanker apa ya, dia sudah ganas, sudah melebar sampai nggak bisa makan. Ada juga orang stroke, stroke 1, ada stroke 2.
dua-dua kiri kanan udah stroke, bisa sembuh loh. Bahkan orang itu bersaksi di gereja tuh, ibu itu. Banyak-banyak seorang minum racun cuma lewat doa saja, lewat HP waktu itu. Jadi ternyata saya kalkulasi, aduh Tuhan, kayak saya ini sebetulnya secara surgawi, secara rohani, spiritual, saya ini kaya raya. Tapi saya tidak salurkan, tidak perlambahkan. Maka saya bertobat. Jadi kalau sekarang kapanpun Tuhan gerakan ya, saudara mungkin dari 1.000 tayangan itu bisa aja ada orang kebanyakan ya nggak peduli lah, silakan. Tapi ada yang ratusan orang, mereka pas ada pergumulan, mereka melihat, wah, ketika diajak uh, doa dan mereka berdoa bersama-sama, mujizat terjadi. Karena kuasa Tuhan itu tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Baik waktu ini atau kapanpun. Ya. Jadi kita ini, atau ada testimoni. Testimoni ini ya dari 1 juta orang, Anda testimoni ini akan menguatkan kira-kira ratusan orang, itu berharga sekali itu. Ya. Jadi seperti itu kasih Tuhan, kita hari-hari ini harus bangkit, bersemangat lah. Terutama yang kita memiliki karunia-karunia dan pemakaian-pemakaian kekayaan surgawi. Ya. Supaya saudara, kalau itu kita lancar, saudara, kita jalankan, kita diberkati, saudara. Kita menjadi kesayangan Tuhan, ya. Jadi pada intinya, seluruh ibadah kita ini itu berpusat kepada, saudara, sebagaimana yang disampaikan pada Ulangan 20 eh, Ulangan 28, jika engkau baik-baik mendengarkan suaraku atau pengajaran Tuhan atau arahan Tuhan, maka engkau akan diberkati. Aku akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi ini. Segala berkat ini datang kepadamu. Jadi itu bukan cuma kepada bangsa Israel atau para nabi, itu juga kepada kita. Kalau kita berjalan sesuai dengan hati Tuhan, maka Tuhan katakan, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, anak keturunanmu, saudara diberkati, diberkatilah hasil bumimu, dan kandungan lembu sapi, kambing, dombamu, apapun usaha pengelolaanmu, engkau akan diberkati sebagai petani, sebagai peternak, apa saja nelayan, apa saja. Diberkatilah engkau ketika masuk, bahkan ketika keluar, ya. Artinya informal, formal, saudara Anda diberkati, ya. Diberkatilah tempat adonanmu, ya. Bakul dan tempat adonanmu, saudara. Bakul adalah makanan pokok, adonan adalah makanan-makanan tambahan, kue-kue dan kelengkapan-kelengkapan. Saudara, Tuhan katakan, aku akan mengirimkan engkau berkat ke dalam lumbungmu dan ke dalam segala usahamu. Saudara, orang benar, orang yang mengikuti kehendak Tuhan, dia diberkati, dia tidak akan mengejar berkat. Berkat akan datang kepadanya. Karena firman katakan, aku mengirimkan berkat ke dalam lumbungmu dan ke dalam segala usahamu. Amin. Camkan baik saudara itu. Bahkan engkau akan naik bukan turun. Karena nama Yahweh telah disuruhkan atasmu, maka bangsa-bangsa akan takut dan gentar kepadamu. Engkau akan tetap naik bukan turun, engkau jadi kepala dan bukan ekor. Artinya engkau tetap akan meningkat, 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 dan meningkat, saudara. Bahkan karena Tuhan katakan, aku akan membukakan bagimu perbendaharaan yang melimpah. Ya, engkau tidak akan meminta pinjaman. Justru engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Nah, berarti kalau ini belum terjadi, saudara-saudara mesti introspeksi diri. Waduh, mungkin banyak kekurangan gitu. Ya, jadi saudara seperti itu hidup ini sama satu kali saudara. Jangan, tidak usah kita enggan, ragu, malu, apapun. Ya, kalau Anda ingin yang luar biasa, Anda harus punya waktu, Anda harus mencari Tuhan seperti mencari emas, perak, permata, saudara. Saya
kesaksian singkat saya 7 tahun sejak bertobat tahun 1994 saya bertobat. 7 tahun itu saya memang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya jalankan doa puasa, doa malam, pokoknya setia ibadah 7 hari, 7 hari 7 kali ibadah. Tidak, pokoknya usaha tidak ada apa saudara. Biar lembur saya lebih baik saya utamakan ibadah. 7 tahun saudara. Saya betul-betul mencari Tuhan. Saya mau hidup berkenan, tidak pusing Tuhan mau jawab atau tidak jawab. Saya pokoknya menyerah sama Tuhan. Di tahun ke-7 itu Tuhan bicara langsung sama saya. Tuhan menyatakan beberapa penyataan penglihatan yang dasar. Itu pertama kali saya lihat. Dan Tuhan tidak datang berbicara lewat orang. Tuhan bicara secara suara audible, langsung. Tuhan bicara sama saya. Dia mau panggil saya. Jadi itu kebahagiaan, itu kebanggaan saya. Bahwa saya sudah mencari Tuhan. Dan dia telah berkenan untuk aku temukan. Berbicara pribadi dengan Tuhan. Itu kehormatan yang besar. Ya. Jadi saudara itu, bahkan Tuhan bicara. Tuhan memanggil saya. Jadi saya saudara, ya hidup ini saya enjoy karena saya tahu apapun ini ya yang penting sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tidak usah khawatir. Tuhan jamin saudara pegang ya. Aku mengirimkan berkat ke dalam lumbungmu, ke dalam segala usahamu. Engkau tetap naik jadi kepala bukan ekor ya. Saudara bayangkan hidup seperti itu. Inti firman Tuhan, pengajaran Tuhan seperti itu ya. Tuhan tidak menetapkan orang untuk susah seumur hidup. Tidak, saudara. Janji-janji yang di dalam firman itu dia genapi. Ya, kamu akan merdeka. Dasar firman tadi. Tuhan katakan, kamu akan mengenal kebenaran itu. Dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Merdeka secara apa, saudara? Semua aspek. Secara finansial. Ya, secara apapun. Kesehatan, kebahagiaan. Orang benar sebetulnya kalau dia benar, dia sampai tua sehat. Ya. Contoh orang benar Musa. Sampai tua dia jaga perwira perkasa. Ya, saya bayangkan seorang Musa, rambutnya sudah putih, panjang, tapi dia punya gerakan seperti anak-anak muda. Semangat, semangat. Penuh sukacita. Musa seperti itu. Ya. Kalau Anda mau tahu, orang yang paling dekat dengan Tuhan, bukan para malaikat. Yang paling dekat dengan Tuhan Musa. Nah, jadi itu kasih Tuhan ya. Kalau saya mau saksikan, ya, roh-roh orang kudus Musa, Elia itu sebetulnya sedang bekerja di dunia juga. Tapi mereka dengan mewakili Tuhan. Ya. Itulah kalau di dalam firman, roh orang-orang kudus yang telah mengalami kesempurnaan. Roh orang-orang kudus melayani dengan malaikat-malaikat. Mereka sudah jadi seperti malaikat-malaikat. Bahkan Henok itu sudah seperti malaikat. Ya kalau Anda mencari di surga sudah ada nama Henok. Karena dia sudah menjadi seperti sudah menjadi malaikat. Ya, ada kisah itu ya, ya sudah tidak ada yang pribadi bernama Henok. Ya. Yang jadi ada seorang malaikat. Ya, namanya dirahasiakan. Ya, kenapa? Dia telah mencapai kesempurnaan. Nah, kasih dalam Tuhan karena itu hiduplah sungguh-sungguh saudara apa yang ada pada kita ya. Tetap memandang Tuhan. Kalau kita diuji secara finansial berarti Tuhan tantang kita untuk berhasil secara finansial. Karena itu kalau berdoa, saudara, sistem berdoa kita harus kalkulasi apa menjadi kekuatan kita. Ya. Kalau dalam bergumul. Kekuatan kita, Tuhan katakan, 2-3 orang berkumpul di dalam namaku. Di situ aku ada. Ibadah itu kekuatan kita. Apapun pergumulan hidup, bawa di dalam ibadah dan doakan. Tuhan katakan, 2-3 orang sepakat meminta apapun. Aku akan melakukan. Amin. Itu kekuatan kita, saudara. Jadi kalau ada hadapi masalah, jangan curhat kepada tetangga orang-orang dunia. Saudara datang kepada cari orang yang diurapi, cari sesama iman, berdoa bersama, naikkan pujian penyembahan bersama. Kalau tidak mempan, tambah doa puasa, ya.
sesuai iman Anda. Berpuasa, berdoa. Kalau nggak mempan, doa malam. Doa malam, saudara. Kalau tidak mempan, kadang-kadang berdoa sendiri. Ya, kadang-kadang Tuhan memang suruh bergumul sendiri. Anda harus bergumul, jangan cuma setengah jam gaya berdoa tidur. Anda memang berdoa sungguh-sungguh, tersungguh memang menyembah segenap hati, segenap jiwa, mengundang hari dari Tuhan dan bergumul di hari Tuhan. Jangan cuma 1 jam, kalau boleh berjam-jam, sesuai waktu Tuhan. Ya. Karena itu hidup ini harus diatur, saudara. Harus ada tempat kalau orang bergumul secara tunggal, dia harus ada tempat khusus. Tidak boleh ada gangguan. Ya, tidak boleh. Tapi kalau mau doa sepakat juga, berdoa sepakat, saudara. Panggil hamba Tuhan satu. Kalau nggak mempan, undang lagi hamba Tuhan 3 orang yang diurapi. Berdoa bersama, menyembah bersama. Ya. Itu, saudara. Apapun halangan itu, ibarat tembok tebal pun akan ambrol, saudara. Seperti tembok Yeriko pun rontok. Ya. Tembok Yeriko, saudara tahu berapa meter dia tebal? 6 meter atau mungkin lebih, ya. Itu sangat tangguh, sangat kuat sekali. Tapi rontok dengan kuasa Tuhan. Ya. Cuma bangsa Israel berseru bersama-sama. Itu tiba-tiba rontok itu. Bukan rontok biasa, masuk ke dalam tanah. Ya. Bayangkan. Jadi itu, saudara. Jangan bergumul lah. Baru doa gaya tidur. Atau doa-doa. Saudara, bergumul sungguh-sungguh. Ya. Di dalam pengajaran Tuhan, ada beberapa hal. Doa puasa, doa malam. Mungkin doa Anda belum kuat. Doa yang sungguh-sungguh. Sampai memang, saudara, memang orang secara logika, ya mau apa didoakan? Itu. Doa logika memang nggak cukup. Orang harus berdoa segenap hati, segenap jiwa, akal budi, segenap kekuatan, seluruh eksistensi itu berdoa. Menjadi satu. Dirinya itu seperti menjadi suatu korban api-apian. Apa yang dibakar, saudara? Daging kita. Daging kesombongan kita dibakar. Saudara, siapa sih mas sombong? Kalau sombong masih kuat, berarti daging masih kuat. Keangkuhannya, congkakan. Pokoknya jaga uji. Kalau masih suka dipuji, oh bahaya. Dagingnya masih kuat. Orang yang benar itu dia sudah enggak, orang mau puji nggak puji, dia konsisten. Ya, tetap kuat. Banyak orang, karena orang suka dipuji, dia sudah tersanjung-sanjung. Setelah orang orang hina, dia hancur. Karena ibarat dia naik angkat dari tanah, sudah tinggi-tinggi, tiba-tiba dia terhempas. Hah? Padahal itu pujian itu sia-sia semua. Ya. Lebih baik kita nggak usah dipuji, tapi berhasil. Itu yang hebat. Ya. Jadi kedagingan kita kadang-kadang harus kita bakar, ya, di hadirat Tuhan. Kita punya keengganan, kemalasan, harga diri yang rasa terlalu tinggi, memandang diri terlalu besar, sehingga orang lain direndahkan. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Kita ini di hadapan Tuhan hanya kita dengan Tuhan. Kita ini harga diri kita sampai di mana? Itu Tuhan tahu. Ya. Kalau Anda berlian, biar Anda ditaruh di lingkungan kotor, ya, tetap Anda berlian. Ya. Jadi itu. Oke. Saudara, dasar inilah, saudara, ya. Jadi kalau bergumul itu bukan hari makin lemah. Harusnya semakin bergumul, semakin hari semakin kuat. Kalau masih ada tantangan berupa seperti terhalang berkat, ya, Anda harus lebih kuat lagi, lebih kuat lagi. Pokoknya sama seperti Elia. Saudara, Elia dia punya kuasa sangat besar. Seandainya Elia ini, dia mau tarik berkat, memang berkat datang kepadanya, ya, luar biasa. Sedangkan hujan awan di barat laut yang jauh dia bisa tarik. Api itu, api dari surga. Itu bukan nanti Bapak Yahweh yang kasih. Itu imannya sebenarnya. Iman. Ya. Demikian dia menyerah sedemikian rupa. Dia tarik api dari langit, saudara. Api yang membakar itu korban. Itu sampai
sampai kayu-kayunya hilang lenyap. Sikat, bukan main api itu. Luar biasa. Jadi orang-orang seperti Elia itu luar biasa. Jadi kalau Anda bergumul itu, ya, kalau ada halangan, ya, mungkin dia pagar, penghalang. Anda hantam perangi dia sampai dia rontok. Kalau dia tembok tebal, hantam terus. Hari ini belum, besok lagi, lusa lagi, sampai itu rontok. Nah, itu cara bergumul, saudara. Kan semakin hari semakin lemah putus asa. Ya, saudara tahu kalau Anda sudah mencapai kesempurnaan, Anda bisa tarik berkat apapun, saudara. Ya, orang-orang seperti Elia, saya katakan orang bukan orang miskin. Elia itu cuma gaya hidupnya yang dia cuma pakai pakaian kulit unta, cuma makan dari madu dan apa, saudara, dan belalang. Saudara tahu, sebenarnya dia itu kaya raya itu, ya, Elisa. Kenapa? Pembesar-pembesar dari seluruh penjuru datang sama dia, minta berdoa pada dia. Mereka datang bukan tangan kosong, tahu-tahu. Saudara tahu. Tidak ada yang datang tangan kosong. Itu kalau nggak bawa uang, bawa emas itu. Ya, mereka itu. Cuma gayanya seperti itu. Dia nggak cari-cari berkat, tapi dia banyak berkat. Cuma tidak diceritakan kan. Yohanes Pembaptis juga begitu. Dia punya murid-murid yang banyak. Ya, ya, orang-orang dari berbagai penjuru datang ke padang belantara mau cari siapa? Cari Yohanes Pembaptis. Mau minta apa? Mau minta didoakan, saudara. Eh? Minta didoakan. Pembesar-pembesar, pedagang-pedagang, orang-orang terhormat datang cari sama dia. Jadi dia nggak cari berkat loh. Dia berkat-berkat yang kejar sama dia. Tapi kita bukan pikir begitu kan? Ya. Tapi ini ilustrasi ini benar. Ya. Tuhan udah janji. Orang yang benar, yang berkenan sama Tuhan, ya, dia tidak akan mencari berkat. Berkat datang sama dia. Jadi kalau masih ada sudah halangan-halangan, Anda berarti introspeksi diri apa yang kurang. Oh, mungkin Tuhan suruh berperang. Perang itu penghalang, 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 penghalang. Perang itu terus. Gak mempan, panggil lagi teman. Satu iman. Berdoa, bergumul. Panggil hamba Tuhan yang diurapi. Bergumul. Gak mempan, panggil lagi tambah. Tambah doa malam. Mungkin tambah doa puasa. Pasti halangan itu rontok. Dan Anda punya iman jadi iman yang hebat. Kalau Anda pun sudah iman hebat seperti Elia, ya sudah. Sampai iblis pun lari terbirit-birit. Ya, halangan-halangan nanti takut lah. Takut apa? Saudara, iblis itu dia mau cobai orang. Kalau dia lihat oh bisa. Tapi kalau dia, aduh sudah nggak mempan nih satu sudah. Dia udah jauh dia itu. Saudara. Kalau Anda punya iman yang luar biasa, rohmu bernyala-nyala seperti Elia, ya. Oh takut itu iblis sama Elia itu. Elia pernah dia takut satu orang. Dia takut kepada istrinya Raja Ahab. Ya. Karena istrinya Raja Ahab saya bisa bayangkan dia seorang yang sentil. Ya. Orang tidak takut Tuhan dan sangat menghalalkan semua cara. Pasti, nah Elia ini kan hidupnya bujang. Ya. Pasti dia pakai rayuan-rayuan maut. Elia takut sekali itu perempuan itu. Bukan dia takut, dia gak bisa hadapi begitu. Karena ini perempuan memang, bukan dia punya kelicikan itu yang dia gak enak lah. Ya, jadi itu Elia itu ditakuti loh. Iblis pun takut sama Elia. Jadi Tuhan ini kita seperti itu. Orang-orang yang kuat mental menghadapi pergumulan dengan gagah perkasa dan menang. Ya. Dan kalau orang itu punya iman sempurna seperti Elia, oh sudah. Ya, keberhasilan kemenangan terus. Ya. Nah seperti Yesua Mesia ketika dia bangkit dari antara orang mati, siapa yang bisa halangi dia? Dia menampakkan diri kepada banyak orang, saudara. Selama 40 hari, dia berjalan di publik, saudara. Dia berbicara dengan murid-murid. Orang melihat dia, tangan dan kaki berlubang paku, saudara, berbekas. Bayangkan, jadi saudara, banyak dari saudara-saudara kita di seberang, dan bilang, oh Tuhan, bukan dia yang disalibkan. Loh, dia punya tangan dan kaki saja.
waktu murid-murid berkumpul di satu rumah, kemudian Thomas bilang begini, sebelum aku lihat dia, dan sebelum aku cucu bahwa lubang bekas tombak di lambungnya dan melihat bekas paku di tangannya, aku tidak akan percaya. Hari kemudian tiba-tiba mereka sedang berkumpul, Tuhan Yesus muncul. Dia bilang, Thomas, ini cucu jarimu ke dalam lambung. Oh, dia lihat tangan dan kaki berlubang paku. Langsung dia bilang, Tuhan. Dia nangis. Dia percaya. Dan 40 hari orang-orang lihat dia berjalan di publik begini. Di muka-muka imam kepala. Oh, apa ini orang masih hidup jalan-jalan. Dan pada hari, ya kira-kira hari ini, kalau diperingatan, hari ke-50, itu sebelum hari ke-50, hari ke-49, dia terangkat ke surga. Naik di atas Bukit Siun, itu lebih dari 100 orang yang melihat dia, murid-murid. Banyak sekali. Lihat dia naik ke surga. Tuhan katakan, pergi kamu ke seluruh bumi. Beritakan Injil ke segala makhluk. Siapa percaya dan dibaptis, diselamatkan. Siapa tidak percaya akan itu. Dan dia naik ke surga. Banyak saksi, saudara. Bahkan sejarah termasuk Herodes, Pontius Pilatus. Ada peninggalan-peninggalan kekaisaran Roma ini. Ada semua, saudara. Bagaimana Herodes, dia punya anak mati tragis, saudara. Dia punya, pokoknya orang-orang yang ada membangkit memusuhi Tuhan Yesus waktu itu. Semua mendapat bencana malapetaka. Mati tragis. Ya. Itu dituangkan semua, ada sejarah. Dan kalau Anda mau buka, ada di buku, DP nama Lost Book of the Bible. Jadi kitab-kitab yang hilang dari Bible. Saudara, itu dihimpunkan semua. Ada semua. Ya. Jadi saudara, luar biasa. Men, kita dengan Tuhan ini, saudara boleh catat, kita bukan cuma jadi Yahudi, rohania. Ya. Itu memang membanggakan sih jadi keturunan Abraham. Tetapi yang paling hebat bahwa Yohanes 1 ayat 12, kepada kita yang percaya diberi kuasa dan otoritas untuk menjadi anak-anak Elohim. Jadi kita ini adalah anak-anak Elohim. Ya. Orang-orang pilihan yang sebenarnya itu anak-anak Elohim. Mereka ada kuasa dan otoritas. Mereka yang akan menentukan sejarah dunia. Ya. Sejarah dunia ini ditentukan oleh anak-anak Elohim. Apa yang mereka ikat di bumi ini, terikat sampai surga. Apa yang mereka orang akan terorang. Saudara, itu saudara, jadi sangat luar biasa. Mari kita saudara, apa yang ada pada kita, kita jalankan, kita hidup saleh. Kalau Tuhan luaskan, kita harus menghadapi pergumulan. Bergumul dengan tekun, bergumul dengan setia, saudara. Kalau tidak mempan satu, kita bersatu, saudara. Kita harus tahu kekuatan kita di mana. Ya, kita manfaatkan semua itu. Kami banyak kesaksian kalau situasi rupanya tidak seperti biasa. Ada halangan-halangan khusus. Ya memang di dunia ini seperti itu, saudara. Contohnya, ada penyakit tidak bisa dideteksi. Kecuali pakai alat khusus, mikroskop. Wih, baru nampak, aduh, virus-virus ganas. Kurang tidak bisa dilihat dengan mata, tapi bisa dilihat. Jadi ada juga di hidup kita ini, kalau bergumul tiba-tiba ada yang tidak wajar, tidak normal. Kita masuk di dalam suasana sebetulnya, manfaatkan itu. Ibadah. Ibadah kita itu adalah aset kita. Masuk di dalam pujian penyembahan, ya. Mungkin satu orang tidak cukup. Mungkin dua karunia harus bertambah, ya. Jadi ibarat kayu api, saudara. Kalau satu kayu api tidak kuat, dia punya kuasa nggak kuat. Tambah dua, tiga, disusun rapi, apinya hebat. Kuasa ibadahnya hebat. Orang-orang yang bersatu di dalam pengurapan, itu jadi bisa mendeteksi dia punya power. Hal-hal tersembunyi bisa dideteksi loh. Jadi bisa terungkap, oh ada kekuatan ini, paranormal ternyata. Contohnya, oh bukan roh jahat, tapi ini ada halangan, bukan setan.
Oh, kekuatan dukun misalnya. Dukun beda, bukan setan. Ya, jadi Anda tengking roh setan, roh jahat, nggak kena. Nah, kadang-kadang tidak bisa, Anda bisa deteksi sendiri. Anda harus bersatu dengan, ya, dengan persekutuan tubuh Kristus ini di dalam imamat, pujian, penyembahan, di dalam kehadiran Tuhan, di dalam persekutuan dengan Bapa Yahweh, baru akan terungkap. Nah, kalau Anda sudah bisa melihat, ibarat Anda membidik kan, coba contohnya, perhatikan ini. Ibarat Anda membidik musuh loh, nggak kelihatan, nggak kelihatan. Apalagi sekarang ada alat canggih, Anda tidak bisa lihat musuh loh, karena Anda lihat padahal dia ada loh, tapi dia itu bisa tembus pandang orang lihat, padahal dia ada di situ loh, misalnya. Tapi kamu nggak lihat, kamu lihat begini, karena dia pakai canggih sekarang seperti itu. Orang cuma berdiri di pohon begini, orang nggak lihat, dia jadi seperti pohon. Nah, kalau Anda sudah pakai karunia khusus ini, sudah di hadirat Tuhan, Anda diberi kekuatan, Anda bisa deteksi, oh, napa dia? Ini dia. Jadi langsung berdoa tangking dalam nama Yesus Masihi. Roh orang kuat, penyusup kiriman, atau kekuatan-kekuatan, oh, hipnotis sihir dan lain-lain. Karena kekuatan musuh banyak macam. Baru kena. Ya, kalau Anda membidik tidak kena, jangan harap, saudara. Ya. Anda tangking roh iblis, setan, roh jahat, roh orang mati, orang katanya, ya salah, nggak kena. Tapi ketika Anda di hadirat Tuhan, ini roh dukun ini. Ini kekuatan hipnotis, telepati atau apa. Tengking, kena. Ya sudah, habis dia. Atau orang kuat agamawi, bisa juga. Dia pakai nodoan negatif, saudara. Seperti itu. Atau kutuk-kutuk sumpah. Jadi saudara, permusuhan di dalam dunia ini, yang bangkit melawan orang benar, itu banyak macam. Banyak macam. Kalau Anda orang benar, pasti banyak tantangan. Kalau jadi orang nggak ada tantangan, ya jadi ya pengikut setan. Nggak ada tantangan. Pengikut setan juga mereka dengan mereka. Mantap. Tapi menjadi orang benar pasti banyak tantangan. Oke, saudara, jadi itu ya ibadah adalah berkat, saudara. Dan saya percaya pengetahuan akan kebenaran ini akan memerdekakan saudara. Saudara, ya, hati-hati dengan hidup ini. Jangan sembarang tayangan Anda nonton. Dipilah-pilah yang menjadi berkat bagi Anda dan yang bukan, ya. Kalau tidak jadi berkat ya sudahlah, jangan. Anda misalnya orang penakut, jangan lihat yang horor-horor. Nanti Anda digelap-gelap terbayang-bayang lagi. Horor Anda ketakutan setengah mati, ya dong? Kalau Anda ada jantung lemah, jangan lihat-lihat itulah. Kalau Anda penakut, jangan lihat-lihat itu. Dia lihat tayangan-tayangan horor, celaka, bahaya. Anda sendiri orang penakut, nanti di jalan-jalan nanti terbayang-bayang itu lagi, nggak tenang lagi. Ini saya bilang, ini betul ini. Jadi di dunia ini sekarang paling bahaya sekali ini. Ini internet ini. Setan juga pakai internet itu. Ya. Kalau Anda kuat ya boleh aja. Jadi kalau lagi gelap-gelap ada bayangan horor apa orang tanpa kepala lah ada. Ah, jangan takut lah, tenang-tenang aja. Haleluya. Jadi saudara saya percaya ini semua berkat. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Oh, semua apa yang kami sampaikan ini biar jadi berkat bagi semua. Bisa akan melihat tayangan juga kekuatan dan hiburan, jadi inspirasi. Akan kami berdoa semua berkenan tolong. Kalau kami ada kesalahan, ampuni Tuhan kami. Beri kami roh pertobatan, menyadari mengisapi segala pertobatan. Kami berbalik dari arah yang salah kepada arah yang benar. Kami hidup yang kurang berkenan pada Tuhan, menjadi hidup yang lebih berkenan tepat sebagaimana kehendak Tuhan. Terima kasih. Oh Tuhan sudah membuka kepada kami kebenaran-Mu. Dan lewat kebenaran ini kami akan diberkati, kami mengalami terobosan baru, bahkan mujizat, pemulihan, kesembuhan, bahkan berkat-berkat dahsyat melimpah. Amen. Apapun yang kami sedang perjuangkan, amen, Tuhan buat semua itu berhasil. Kasih diberkati kami semua. Demi nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin.